kaget, mama main film masa gitu. Terus kemarin nonton film kan, nanti mama ada di sini, iya dong. Udah kayak bukan di TV, bukan lah, udah gede sekarang gitu. Jadi mereka juga excited kayak masa mamaku masuk di layar yang besar ini gitu. Kan mungkin menjelaskan sama anak nih gimana kesibukan kakak gitu. Dia udah paham sih, dia lahir udah lihat mamanya kerja. Tapi apa sih Kak yang akhirnya membuat memutuskan lagi setelah 5 tahun akhirnya ke film? Ceritanya bagus, beneran. Ceritanya bagus. Aku tuh takut banget sama horor kan, karena memang penakut. Penakutnya tuh orangnya emang sensitif, walaupun nggak pernah lihat. Cuman kayak misalnya aku pergi ke sebuah tempat ke WC mana gitu pasti kayak jadi aku bisa pindah karena memang sensitifnya tuh lumayan sensitif gitu. Jadi untuk nonton apalagi nggak mungkin, untuk kayak misalnya ada acara kerjaanku gitu misalnya harus datang ke sebuah film horor nggak mungkin, udah tahu kayak nggak mungkin gitu. Tapi pas ini mendengar cerita dan membaca skenario aku langsung oke, gue mau ini bagus. Dan akhirnya itu yang membuat kakak kayak deg-degan gak sih kayak, tapi ada rasa takutnya tapi deg-degan juga, apalagi kan horor gitu yang membuat kakak. Iya, tapi lebih ke visi misinya gitu. Jadi ketakutan itu hilang gitu. Kan mungkin bakal syuting kan berapa hari lagi. 5 hari lagi, hari Minggu Mbak. Ya Tadi kan bakal ninggalin anak juga sama suami kan kakak juga terkenal harmonis. Ada tipsnya mungkin harus keharmonisan dalam keluarga. Iya, mereka datang gitu, datang nemenin. lokasi. Iya, karena mereka memang suka kan. Maksudnya mereka memang senang. Mungkin karena dari lahir mereka selalu ngeliatnya orang-orang banyak gitu. Jadi kayak misalnya aku syuting live dititipin sama orang make up, orang wardrobe. Jadi mereka udah terbiasa dengan lokasi syuting. Jadi nanti pas syuting mereka udah excited juga aku pengen tahu pembuatan film itu seperti apa. Malah justru mereka yang lebih excited. Terus aku readingnya sama mereka, lucu deh. Kamu mungkin suka menghabiskan waktu bareng keluarga nih kak, kayak makan-makanan di pinggir jalan, nasi uduk atau lain-lain. Kenapa sih kak alasannya? Iya, biar mereka tahu lah hidup itu kan gak selamanya nikmat untuk di restoran terus. Jadi mereka harus bisa apapun keadaannya, dimanapun berada, gitu sih. Nah, dari kecil mungkin mengajarkan sama anak-anak bahwa hidup harus sederhana. Oh iya, iya harus tuh. Mereka dari kecil udah aku bawain ke pulang kampung, yang mandi di sungai, tidur di rumah kayu gitu, nggak pakai selimut, pakai tikar kan di kampungku gitu ya. Pulang kamu ke Medan berarti? Iya, bukan Medan lagi, dari Medan ke kampungku 8 jam, jauh lagi. Iya, jauh. jauh. Mereka excited nggak waktu pas kesana gitu? Excited banget. Jadi memang aku udah mengajarkan mereka harus bisa hidup kepanasan, nggak pakai AC, terus hidup dengan salju. Jadi harus bisa dalam keadaan apapun. Bisa apa sih? Sekali ngasih reward nggak sih sama mereka gitu? Kalau misalkan kayak kemarin kan abis pulang Enggak, sekolah gitu. enggak, aku masih kecil nggak pernah dikasih reward. Ngasih jalan-jalan gitu sama Enggak, anak-anak. itu buat mereka kok. Kalau ke kampung apa yang dirindukan sih Kak kemarin katanya? Mandi di sungai. Masa? Iya, bawa kadang bawa gitu kan orang Batak gitu kan ngasih tahu, halo ada yang datang nggak nih gitu, ada perempuan berarti kita nggak boleh masuk, atau ada laki-laki gitu. Jadi mandi di sungai, terus kalau mau BAB digali dulu kan, dikali dulu tuh, lu cemplung baru kubur lagi. Seru kan? Anak-anak kayak gitu kan bingung, sampai pernah ditahan. Kak pernah pakai gaun terus makan nasi uduk pinggir jalan tuh gimana sih Kak ceritanya gitu? Itu waktu pacaran, ya biasalah. Iya. Gimana tuh? Iya, kayak Sampai gitu. terinspirasi kayak gitu kak? Gak gimana sih, memang Pengen jahil aja suami. Apa dari request dari suami? Enggak, ya tapi juga orang kan kita nggak tahu ya, masa orang mau ngedate kita mau kemana, kan biasa kan laki-laki bikin surprise. Ya mungkin memang dia juga ingin memberitahukan keadaan dia bahwa kalau saya kan masih sekolah. Waktu itu kan suami kondisinya masih sekolah, ngambil spesialis, jadi belum ada pemasukan, baru uang dari orang tua gitu. Jadi dia ya gentleman lah. Aku suka laki-laki yang apa adanya, percaya diri dengan kemampuan dia, dan dia bisa mandiri. Maksudnya dia bisa bertanggung jawab buat dirinya terutama, dan juga buat keluarganya. Sibuk kakak sibuk, suami juga sibuk, anak-anak sendiri komplain. Oh enggak, dia juga sibuk. Sibuk. Wah, dia sibuk banget, Mbak. Wah, Mandarin, bahasa Inggris, terus melukis, menyanyi, piano, berenang. Sibuk dia. Tapi anak-anak lagi apa nih Kak? Udah mulai kelihatan bakatnya selain kan itu. kemarin habis ulang tahun yang kesini. Beda, masih berubah-berubah. Kemarin menjadi Kopassus. Terus sekarang beda lagi. Yang kecil beda-beda mungkin lah. Jadi lagi mau explore apa yang dia lihat hari itu, dia mau jadi itu gitu. Kalau yang gede kemarin mau jadi mermaid, bingung kan? Dari Spiderman ke mermaid. Tapi ya udahlah, namanya perkembangan mereka, tumbuh kembangnya, mereka harus bisa mengeksplor imajinasinya. Tapi diarahin nggak sih Kak, ayo kesini ikut jejak mama kayak gitu-gitu? Enggak sih, maksudnya pasti mengarahkan yang baik, benar. Kalau udah mulai keluar rel ya dimasukin lagi ke jalannya gitu. Tapi kalau untuk dia ingin merequest, mama aku mau main bola, aku mau main ini, ya
Iya. kita fasilitasi selama itu sesuai dengan dirinya gitu. Gitu. Oke. Terima kasih teman-teman. Kak boleh minta tapi ulang tahun buat Jessica silakan. Jessica silakan. Nyasar itu menurut Kak Astrid seperti apa sih Kak? Oh wajar aja kok, wajar banget. Aku juga nggak bisa, aku malah nggak bisa multitasking, nggak bisa. Itu wajar sih, dibutuhkan keterampilan khusus kayaknya sih. Kayak aku kalau udah baca Google Map, aku nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ngeliatin terus. Beneran nggak bisa ngeliat jalan, nggak bisa nyetir, jadi emang khusus baca Google Map itu baru nyampe. Tapi kalau udah sambil jalan atau sambil aktivitas lainnya, nelfon, udah nggak mungkin nyasar. Tapi pernah sampai nyasar nggak sih Kak? Oh sering. Gimana tuh pengalamannya? Ya sering, kalau udah pengalaman sih udah sering banget, sampai pernah kejadian aku masuk ke gang nggak bisa mundur, nggak bisa maju, stuck beneran, sampai akhirnya bikin kerusuhan warga lah. Karena memang si Maps itu suka membawa ke tempat-tempat yang ternyata jalannya tidak disesuaikan dengan kondisi mobilnya kan, gitu. Nah ini ada viral Kak, ada dua orang lagi naik pengemudi motor gitu kan. Dia tuh dibawa nyasar ke samping rel nih Kak. Tadi captionnya menuju ke maut gara-gara Maps, gimana Kak tanggapannya? Ya itu memang kadang tuh memang Maps kita harus diperbaharui ya, agar disesuaikan lah dengan kondisi sekarang. Mungkin itu masih yang lama kali ya, aja belum ada, waktu itu dibuat belum ada rel. Ya wes, thank you ya. Makasih, Kak. Terima kasih semuanya, dadah.